ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiy khairi ma qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibi lillahi isrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wa qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Sekarang dalam pembahasan masuk dalam sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, sifat Allah adalah wahdaniyah. Apa yang dimaksud dengan wahdaniyah? Wahdaniyah hiya sifatun salbiyah li'annaha sulibat wa nafiyat ta'addud wa maknaha fi haqqillahi ta'ala annahu wahidun fi dzati wa wahidun fi sifati wa wahidun fi af'alih. Yang dimaksud wahdaniyah artinya Allah itu adalah esa, Allah itu adalah tunggal, Allah itu satu. Yaitu wahdaniyah artinya adalah sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah itu lebih dari satu. Jadi wahdaniyah itu adalah sifat yang menolak tentang keberadaan Allah, jumlahnya Allah itu lebih dari satu. Dalam kata arti lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Allah Subhanahu wa taala itu esa, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam zatnya Allah cuma satu, nggak ada yang sama dengan Allah ta'ala. Dan Allah itu tidak sama seperti bentuk makhluknya. Kalau makhluk itu kan terbentuk dari beberapa unsur. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ya, ada usus, ada jantung. Kalau Allah nggak seperti itu, zatnya tidak bisa dipikir, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Dan juga sifatnya Allah itu tunggal, nggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya bisa mati, kalau Allah nggak bisa mati. Kalau makhluknya itu tidak mampu, kalau Allah itu maha mampu. Kalau makhluk sifatnya nggak bisa berkehendak, dia hanya bisanya terpaksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terpaksa sifatnya. Ya, Allah itu maha berkehendak. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu esa, bukan hanya masalah ketuhanannya, bukan masalah satunya, semuanya di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam perbuatannya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma'aliyatun illallah la fasadata." Seandainya ada dua Tuhan ya di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya dunia itu akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, akan rusak. Ya, seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, bakal hancur, Pak. Kenapa? Takut nggak ketemu. Ya. Beda pemahaman. Ada Tuhan kehidupan, ada Tuhan kematian. Baru diciptakan oleh Tuhan kematian, dicabut oleh Tuhan baru diciptakan oleh Tuhan kehidupan, dicabut oleh Tuhan kematian. Ngamuk-ngamuk Tuhan hidup ini. Kamu ini kurang ajar, baru saya hidupkan kok kamu cabut nyawanya. Ya. Nanti di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Bisa perang ini bumi dengan langit perang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jika di alam semesta ini ada dua Tuhan, niscaya akan hancur, tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan ya dalam bahasa Arab lafadz Allah itu, Pak, namanya isim murtajal. Namanya isim murtajal. Jadi lafadz Allah itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim murtajal. Ya. Apa isim murtajal itu? Maksudnya bahwasannya nama aslinya Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah zat yang ada, yang suci, yang agung dan wajib disembah. Tidak ada siapapun makhluk yang bisa memakai nama lafadz Allah Subhanahu wa taala. Anda cari siapa namanya orang Allah. Kalau nama orang Muhammad banyak, namanya orang Ibrahim banyak, namanya orang Jibril banyak. Ya, tapi Fir'aun nggak ada yang berani pakai nama Fir'aun. Namrud namanya orang nggak ada. Kalau nama Nabi Muhammad banyak, ya, namanya
Malaikat banyak, tapi siapa manusia namanya Allah tunggal? Nggak ada, pasti pakai nama Abdu di depannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kenapa? Nggak boleh pakai nama Allah Ta'ala. Kenapa? Itu isim murtajal. Hanya Allah yang punya nama tersebut, yang lainnya nggak boleh pakai. Ya, yang lainnya tidak boleh tidak boleh pakai. Ya. Bahkan itu isim murtajal, itu lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan 2345. 2345 kali dalam Al-Quran itu lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maaf, makanya kalau ada orang mengatakan lafaz Allah itu diganti dengan bahasa Inggris God, itu bisa-bisa murtad dia. Kenapa? God ini bukan isim murtajal. God ini bisa jamak, Pak. Kalau dikasih S belakangnya gods, itu artinya Tuhan. Makanya jangan menyamakan. Kalau Anda menyebut Allah itu Tuhan, nggak bisa. Ya. Allah itu gods, nggak bisa. Kalau gods itu berarti bisa banyak Tuhan selain Allah Ta'ala. Ya. Allah itu maha tunggal. Makanya kalau orang nggak paham, kalau Allah itu diganti dengan disebut nama Tuhan, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau disambung Tuhanku adalah Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau Allah itu adalah Tuhan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena takutnya apa? Tuhan ini lafaz Tuhan atau gods ini bisa jamak, bisa Tuhan. Ya, God itu God, kalau bahasa Inggris kan Tuhan. Tapi kalau dikasih H artinya Tuhan. Tuh, itu kalau orang nggak paham, Pak, bahaya itu. Itu kalau diubah dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan murtad orang itu, bisa dikatakan fasik. Ya, jadi bahaya, tidak bisa sembarangan. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu adalah maksudnya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi jangan dibalik bahasanya, itu kata para ulama, jangan dibalik. Memang kelihatannya kayak sepele, Pak, tapi kalau dipelajari lagi dalam ilmu sastra Arab bisa berubah itu lafaz itu, bisa berbahaya. Sebenarnya Tuhan kita adalah Allah. Ya, Allah itu adalah Tuhan. Ya takutnya kalau ada Tuhan selain Allah ya apa? Nah, jadi sebenarnya itu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang Allah itu adalah Tuhan. Cuma jangan diganti lafaz Allah itu sebagai Tuhan. Kenapa? Allah itu adalah isim murtajal. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah tunggal. Allah itu esa, Allah itu satu, nggak ada saingannya, Pak. Tuhan ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi kalau maaf kalau kita menyatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu hukumnya bisa murtad. Ya, ini biasanya orang liberal. Ya, Tuhan itu sama, yang penting kita sembah. Nggak ada, Tuhan itu hanya satu. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak ada Tuhan itu banyak. Ya, orang liberal kan gitu, mau merusak akidah kita, mengatakan semua Tuhan itu sama, yang penting disembah itu namanya Tuhan. Ya, berarti nyembah Fir'aun dianggap Tuhan Fir'aun, nyembah Namrud dianggap Tuhan Namrud itu. Enggak, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Jadi maksudnya bukan Allah saja yang satu, semuanya sifatnya juga tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya.